Akhirnya PAN mendapat karma, teman-teman. PAN benar-benar dipermalukan oleh Purbaya, Menteri Keuangan, teman-teman. Yuk kita simak videonya. Ini dari Sekjen PAN, Pak. Gimana tanggapannya, Pak? Saya nggak tertarik politik, saya mau kerja aja. Teman sudah jalan di sana ya. Tempat Bapak ini yang. Oke. Pak Pur izin, Pak. Pak Pur ini dilirik sama PAN untuk masuk kader, Pak. Ini gimana, Pak, tanggapannya, Pak? Kader apa? Kader PAN, Pak, dilirik sama PAN, Pak. Gitu, Pak. Saya nggak tahu. Kamu lirik saya nggak? Gimana, Pak? Ini dari Sekjen PAN, Pak. Gimana tanggapannya, Pak? Saya nggak. Sama tawaran, Pak. Saya nggak tertarik politik, saya mau kerja aja untuk menteri PKN. Untuk kita lagi menanggapi elektabilitas Bapak yang tinggi bagaimana, Pak? Belakangan, Pak. Saya nggak. Ditanya apakah berani bersaing dengan Anies gitu di DKJ, kan itu pertanyaannya. Jangankan DKJ, di Pilpres saja kita menang. Jadi semua partai pasti akan dorong partainya dulu toh. Nah sekarang yang tidak punya partai kok mencalonkan, ini kan aneh juga. Ada juga yang nggak punya partai tapi ngotot selalu mencalon gitu loh. Calon Pilpres, calon Pilgub, nanti calon wali kota lagi. Kalau Pilpres dilakukan bulan depan dengan situasi yang seperti sekarang di Indonesia, maka bisa dipastikan cawapresnya adalah Purbaya, Prabowo Purbaya. Itu bisa dipastikan. Selamat malam semuanya. Hari ini kehadiran Purbaya bisa dibilang sebuah kejutan politik menuju tahun 2029. Karena kehadiran Purbaya itu nggak terprediksi. Tiba-tiba muncul dan kemudian sekarang seperti mengambil panggung politik dua orang paling banyak sekali diberitakan di Indonesia, yakni Gibran dan Kang Deddy Mulyadi. Sebelum munculnya Purbaya, itu yang muncul di media kan, Deddy Mulyadi, Gibran, Deddy Mulyadi lagi. Dengan kemunculan Purbaya, ini sekarang jadi jadi pusat perhatian banyak media. Dia jadi media darling baru yang sangat berpengaruh sekali dan membuat berita-berita terkait Kang Deddy Mulyadi atau Gibran jadi kayak nggak penting sama sekali. Kehadiran Purbaya itu benar-benar merontokkan citra Deddy Mulyadi hanya dengan satu ucapan terkait dana mengendap. Jadi ketika bahasan atau muncul isu dana mengendap di Jawa Barat 4,1 triliun, kan Deddy Mulyadi sempat nggak percaya dan bikin beberapa video berkali-kali, itu setidaknya mungkin ya 7 kali sampai hari ini gitu ya, 7 video di akun Instagramnya. Itu kan benar-benar seperti dipermainkan oleh Purbaya. Dan kalau kita baca di kolom komentar, bukan di sosmednya Deddy Mulyadi gitu ya, di YouTube, di platform yang agak netral gitu ya, itu mayoritas masyarakat pro atau percaya dengan Purbaya. Jadi kehadiran Purbaya tiba-tiba mengganggu citra atau mengganggu panggung politik yang selama ini dikuasai oleh Gibran dan Kang Deddy Mulyadi, yang mungkin kita awalnya berpikir ini nggak akan tertandingi gitu. Kita pikir Deddy Mulyadi, Gibran itu sampai tahun 2029 itu akan menjadi sorot utama. Karena mereka yang punya jabatan, mereka bisa bikin kebijakan dan bisa memunculkan berita-berita baru setiap harinya. Tapi tiba-tiba muncul Purbaya. Dan ini jelas demi kepentingan tahun 2029. Kalau sudah sejauh ini gitu ya, sampai nyenggol Bahlil, Luhut, bahkan Hasan Nazmi sampai kepanasan gitu ya. Jadi ini udah sangat jauh sekali tujuan yang akan dicapai oleh Purbaya dan Presiden Prabowo. Karena Prabowo sebagai presiden selama ini itu kalau kita perhatikan, dalam kesimpulan saya itu nampaknya juga kesulitan untuk mengimbangi popularitas atau gaya belusukan wapresnya gitu. Kalau kita perhatikan ada 2 kali belusukan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan itu seperti membilas kehadiran Gibran. Jadi ketika ada banjir di Bekasi dan banjir di Bali, itu Gibran datang duluan. Sebagai wakil presiden dia datang memberikan instruksi dan sebagainya. Datang tuh. Beberapa hari setelahnya atau keesokan harinya Presiden Prabowo datang juga kepada titik yang sama. Itu kan seperti membilas gitu. Membilas supaya pemberitaan di media itu ya nggak usah Gibran, presiden aja. Yang membuat masyarakat jadi berpikir, jadi merasakan bahwa kehadiran Gibran sebelumnya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kehadiran Presiden Prabowo. Bahkan di Bali itu Pak Prabowo dari luar negeri langsung menuju Bali, langsung turun di Bali dan langsung belusukan. Itu benar-benar sebuah langkah politik yang sangat-sangat diupayakan, dimaksimalkan betul oleh Prabowo karena nggak mau kehilangan momentum, karena nggak mau panggungnya itu diambil oleh Gibran. Jadi
Ya, meskipun mereka adalah pasangan presiden dan wakil presiden, tapi yang kelihatan di lapangan ya seperti itu. Karena kalau misalkan keduanya solid, kalau wakil presiden sudah turun, ngapain presiden turun selanjutnya? Ngapain presiden datang ke lokasi yang sama keesokan harinya? Kan ngapain gitu? Gak mungkin. Jadi ya itu menunjukkan bahwa memang keduanya nggak solid, atau ya sedang berebut posisi, atau ya Prabowo merasa bahwa ya nggak boleh panggung atau posisi pemimpin tertinggi di Indonesia ya harus dirinya sendiri, bukan Gibran. Dan saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo di Bekasi dan Bali itu tidak pernah bisa disebut sebagai sebuah kebetulan. Gak bisa itu. Wakil presiden dan presiden hadir di satu titik yang sama terkait bencana banjir. Itu jelas adalah sebuah persaingan panggung citra sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia. jadi ya beradu gitu ya. Tapi ya itulah faktanya gitu. Gibran memang masih muda, dia masih energik, ya masih kuat lah kemana-mana karena memang jauh lebih muda dibandingkan Presiden Prabowo. Jadi ya cenderung bisa keliling ke banyak tempat, bisa hadir di banyak acara, sementara Pak Prabowo ya sudah kesulitan, sudah kecapean, kegiatan-kegiatan kunjungan ke luar negeri yang mengharuskan presiden hadir sendiri itu ya yang nggak bisa diwakilkan gitu. Itu kan sudah membuat Pak Prabowo nampak kelelahan. Jadi kalau harus belusukan lagi kemana-mana itu ya udah capek lah. Tapi di isu-isu besar gitu ya, di masalah-masalah besar, Pak Prabowo tetap mengupayakan untuk hadir supaya Gibran tidak dianggap sebagai penguasa tunggal di Indonesia, supaya Gibran dianggap ya bukan siapa-siapa. Presidennya tetap adalah Presiden Prabowo gitu kan. Dan ya meskipun Pak Prabowo nggak mungkin mengimbangi belusukan atau kegiatan daerah seperti yang dilakukan oleh Gibran, seperti mancing bersama dengan orang masyarakat gitu ya. Ya tapi di isu yang sensitif atau besar atau dampaknya bagi masyarakat itu kuat, ya Pak Prabowo masih ya melakukan sedaya upaya Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kali ini kalau kita melihat ya, perjalanan PAN ini memang sungguh cerdik ya, pintar teman-teman, bagaimana ia mempergunakan orang-orang yang cukup terkenal ya. Ya bagaimanapun PAN kemarin teman-teman waktu mempersiapkan pemilu 2024, PAN ini merekrut artis-artis terkenal ya. Sebut saja ada Vicky Farel, kemudian ada Eko Patrio, ya kemudian ada Uya Kuya dan keluarga ya, dan banyak lagi ya. Dan memang PAN ini cerdik teman-teman. Namun kesalahan PAN adalah ia tidak melakukan kaderisasi ya, sehingga setiap pemilu ya kadernya ini pun tidak ada yang menonjol ya di kancah nasional, apalagi di Pilpres teman-teman. PAN tidak terlihat ada kadernya yang mumpuni untuk maju sebagai calon wakil presiden ataupun presiden ya. Dan ini makanya PAN mengambil orang-orang yang cukup terkenal ya. Dan kemudian bagaimana PAN pada saat pemilu yang lalu itu niat menyindir Anies teman-teman waktu di Pilkada Jakarta ya. Katanya ada orang yang tidak punya partai tapi ingin maju sebagai calon. Nah, ini kan menyindir Anies teman-teman. Nah, kali ini bagaimana PAN ini ingin ya menggoda, ingin merayu Pak Purbaya, Menteri Keuangan yang baru ini teman-teman, untuk menjadi kadernya. Ini kocak ya, konyol sekali. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya ditolak mentah-mentah oleh Pak Purbaya. Pak Purbaya ini memang terkenal teman-teman ya. Dalam 2 bulan terakhir ini Pak Purbaya itu menjadi menteri terbaik lah ya, kalau saya bisa katakan. Kenapa? Karena kinerjanya menjaga keuangan negara itu cukup luar biasa, sehingga PAN mungkin sangat jatuh cinta dengan Pak Purbaya ya, namun cintanya ditolak mentah-mentah oleh Pak Purbaya. Pak Purbaya mengatakan bahwa ia tidak tertarik dengan partai politik ya. Dia hanya ingin menjadi seorang profesional
bekerja untuk rakyat, mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara, teman-teman. Tidak mau berpolitik, ya. Karena tujuan PAN ya ingin merekrut Purbaya ini tidak lain tidak bukan untuk pemilu 2029, ya. Karena nama Pak Purbaya ini saat ini sangat-sangat tinggi elektabilitasnya karena kinerjanya yang baik, ya. Nantinya Pak Purbaya ini bakal mungkin bisa diusung menjadi wapres ataupun capres, teman-teman, sehingga PAN ingin mengambil peluang itu, ya. Namun cintanya ditolak oleh Pak Purbaya. Ya, kecerdasan Pak Purbaya ini sungguh luar biasa, ya. Kita dukung Pak Purbaya, nggak usah lah pakai partai politik, ya. Pak Purbaya bekerja saja seperti sekarang, ya, menjaga uang negara supaya negara kita baik-baik saja, ya. Nggak usah lah pakai partai politik, ya, apalagi PAN. Niat PAN ingin viral lagi, ya, seperti merekrut para artis-artis yang ia rekrut pada saat itu, ya. Tapi konyolnya ya, dua artis yang direkrut PAN, ya kan, yaitu Uya Kuya dan Eko Patrio, akhirnya didepak dari DPR, ya, karena telah melukai hati rakyat, teman-teman, dan rumahnya pun dijarah oleh masyarakat. Bagaimana menurut kalian?